Puji Tuhan, kita kembali belajar bersama-sama dalam weekly guide cell group kita. Kita bersyukur sepanjang 1 bulan dalam Maret ini kita akan belajar tentang nilai gereja di mana kita berada. Nilai Abba Love, yaitu kita singkat dengan CARE. Christ-centered, accountable life, real love, dan excellent servanthood. Dan pada minggu ini, pembahasan di dalam komunitas sel kita adalah bagaimana kita mempraktekkan tentang real love. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau ingatkan, apakah saudara sudah melakukan challenge? Wah, ini menarik. Dari Christ Centered, saya mau ajak kita coba ambil waktu di dalam Komsel, ada banyak challenge yang kita hadapi. Challenge apa yang saudara sudah lakukan? Misalnya, sudah pimpin doa makan bersama dengan keluargamu? Atau memimpin doa makan bersama dengan teman-teman kalau lagi makan bersama. Dan jangan lupa juga, apakah kita sudah melakukan membagikan firman yang kita baca kepada minimal 5 orang dalam 1 minggu ini? Wow, saudara, saya mau ajak kita, yuk kita praktekkan nilai Christ-centered lewat salah satu atau bagian yang kita lakukan dalam challenge tadi. Dan pada hari ini juga saya mau ajak kita untuk mempraktekkan real love, ayo kita mulai lebih dulu sebelum kita membahasnya. Praktekkan saling mendoakan dulu sesama anggota Komsel. Yuk kita saling mendoakan dan kita ambil waktu untuk bersama-sama. Puji Tuhan, kita sudah saling mendoakan. Dan saya mau ajak kita, yuk kita mau bersama-sama. Bukan hanya sekedar mendoakan di Komsel, tapi ambil waktu juga. Kalau ada kesempatan kunjungi rumah salah satu anggota Komsel pada minggu-minggu ini. Ambil waktu di dalamnya. Oke, jadi sekarang kita mau belajar dari ayat yang saya ingin bagikan kepada kita semua dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi." Ayat 35, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, dan jikalau kamu saling mengasihi." Dari 2 ayat yang kita baca, kita bisa menemukan beberapa kebenaran di dalamnya. Yang pertama adalah mengasihi adalah sebuah perintah, bukan pilihan. Pertanyaan yang kita mau belajar, kita sudah mendengar khotbah hari Minggu, bicara tentang mengasihi adalah bicara tentang mengampuni. Coba temukan hal-hal apa yang kita masih sulit untuk mengampuni. Dan apakah kita punya pengalaman diampuni juga? Saudara, yuk ambil waktu nanti di dalam Komsel kita temukan bagian mana yang saudara sudah pernah diampuni. Pengalaman juga apa yang saudara belum bisa ampuni, baik kepada orang atau mungkin kepada sebuah kondisi yang ada. Dan pasti dikatakan demikian, perintah ini yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Saudara, hal yang kedua, selain mengasihi adalah sebuah perintah, kita tidak bisa mengasihi sebelum Yesus lebih dulu mengasihi kita. Saudara, saya rindu, yuk kita alami dulu. Kenapa kita sulit mengampuni orang lain? Karena kita sendiri belum mengalami sepenuhnya. Yang sebenarnya Tuhan sudah begitu mengasihi kita, mati di kayu salib, mengampuni dosa kita, memberikan segala-galanya. Tapi kita belum mengenal segala sesuatu secara lengkap, mengenal bagaimana kasih Kristus itu dalam hidup kita. Saya mau memberikan tantangan kepada kita. Waktu saya merenungkan kepada diri saya sendiri, kenapa saya sulit mengasihi orang lain? Padahal sebenarnya saya harusnya mengerti bahwa Yesus sudah lebih dulu mengasihi saya. Sejak saya mengerti bahwa Yesus begitu mengasihi saya dengan kasih Kristus, maka saya akhirnya menyadari saya juga bisa mengasihi orang yang saya tidak sukai, yang pernah melukai saya. Tapi hari ini saya bersyukur bahwa karena kasih Kristuslah, maka saya bisa mengasihi orang yang lain. Sebab itu, yang kedua, yuk
bagikan apa yang engkau alami, pengalamanmu di dalam kasih Kristus yang engkau sudah terima. Apakah sudah penuh benar-benar dan engkau mengerti di dalamnya? Dan kalau engkau sudah mengerti di dalamnya, engkau pasti bisa mempraktekannya. Dan ada yang menarik sekali. Yang ketiga, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kalau menggunakan kalimat yang sederhana, semua orang tahu kita adalah orang Kristen. Saudara, bagian dalam mengasihi bukan hanya sesama kita sebagai saudara seiman, tetapi mengasihi juga kepada orang-orang yang belum mengalami dan mengenal kasih Tuhan. Apakah kita rindu? Yuk, saya mau ajak kita buat, doakan, catat satu orang saja yang kita mau doakan supaya mereka mengenal kasih Kristus. Kita berdoa supaya kita bisa membawa mereka dan mereka akan bisa melihat Kristus yang begitu mengasihi mereka. Mari, saya mau ajak semua anggota Komsel, semua kita, yuk kita berdoa siapa VIP list orang-orang yang perlu mengalami kasih Kristus. Entahkah keluarga, teman, saudara, lingkungan, teman sekolah, kuliah, dan siapapun. Hari ini saya percaya inilah tanda kita orang Kristen. Bukan hanya buat diri sendiri, tapi juga mengasihi semua orang yang belum mengenal kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkomsel dan berdiskusi.